Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam PA membahas kedaulatan Allah. Doktrin yang ofensif. Percaya gak? Tempat duduk Bapak Ibu itu sudah ditentukan Tuhan. Kita percaya kan kedaulatan Tuhan? Berarti tempat duduk pun diatur. Ada yang di sebelah sini, sebelah tengah, sebelah sana. Kita akan belajar merenungkan bagian selanjutnya, kedaulatan Allah dalam keseharian. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa sekali lagi. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan, Allah yang berdaulat dalam seluruh hidup kami, bahkan berdaulat atas segala sesuatu, boleh memimpin kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai kami semua, baik hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyatakan isi hati-Mu di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga masing-masing yang mendengarkan. Kiranya Tuhan pakai. Dan kiranya Tuhan boleh memakai kami semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahwa Allah adalah Allah yang sejati, Allah yang berdaulat. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Dan kiranya Tuhan juga pimpin kami untuk bisa mengaplikasikan segala kebenaran firman Tuhan kami ke dalam hidup kami sehari-hari. Berbelas kasihanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, doktrin kedaulatan Allah sangat ofensif. Dia menentukan, dia mengontrol segala sesuatu. Dia menempatkan kita di tempat ini. Ini ada suatu doktrin yang sangat saya bilang ofensif. Kalau Tuhan baik, kita percaya. Tuhan itu suci, saya percaya. Doktrin bahwa Allah itu kekal, saya percaya. Tapi kalau Allah itu berdaulat, masa iya baju yang kita pakai itu Tuhan tentukan? Masa iya kita makan apa dan merencanakan apa habis ini mau makan apa Tuhan sudah tentukan? Loh, mana kehendak bebas kita? Mana? Bukankah kita lebih senang mengkontrol? Bukankah segala sesuatu juga kita bisa kontrol? Maka doktrin kedaulatan Tuhan adalah sesuatu yang sebenarnya kita bisa pelajari. Adalah sesuatu yang ofensif, tetapi ini adalah fakta Alkitab. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan bagian terakhir nanti saya akan bahas. Apa hubungan dengan tanggung jawab manusia? Sebagai pengantar, saya mengingatkan kembali di dalam pembahasan doktrin. Doktrin ini bukan hanya doktrin kognitif saja. Hanya kognitif, hanya ada di dalam kepala. Ini kalau misalnya orang reform ya, selalu begini gambarnya nih. Ini kepalanya gede, tapi tangannya kecil. Ini anggap aja saya gambarnya bagus ya. Tangannya kecil, kakinya kecil. Otaknya pinternya minta ampun. Debat, doktrin, semua ada. Tapi aplikasi, kesehariannya tidak ada. Maka saya berharap di dalam pembahasan tidak ada dikotomi antara pemahaman secara doktrinal juga di dalam keseharian kita. Berharap ini menjadi suatu pelajaran supaya kita mengerti Allah berdaulat. Bagaimana sikap kita di dalam keseharian. Allah berdaulat, kita mengerti rencana, ketetapan Tuhan yang komprehensif, yang kekal, tidak mungkin berubah. Suatu misteri Allah dan juga bijaksana Allah, kasih Allah ada di dalam ketetapan Tuhan. Segala sesuatu terjadi karena ketetapan Tuhan. Tapi satu sisi juga kita sudah belajar dalam minggu lalu bahwa Allah juga Allah yang memelihara. Bukan Allah yang menetapkan terus tinggalkan dunia ini. Tidak, dia memelihara. Dia ada di dalam dunia ini. Turut bekerja dalam segala hal. Maka kedaulatan Allah menyebabkan kita apa responnya? Kalau tahu Allah itu menetapkan, bijaksana, kekal, tidak mungkin berubah. Kita tidak mungkin bisa menyalami segala sesuatu ketetapan Allah. Maka respon yang pertama yang perlu kita pelajari adalah kedaulatan Allah menyebabkan kita bersandar penuh kepada Allah ini. Bayangkan ya, kalau hidup kita bersandar kepada saya. Wah, saya nggak ngerti, banyak hal saya tidak tahu. Kita bersandar kepada orang lain yang terbatas. Tidak mungkin. Bayangkan juga kalau misalkan di dalam tantangan dunia modern, menggantungkan segala sesuatu kepada yang namanya alam. Suatu randomness, suatu random, keacakan. Suatu hal yang acak di dalam dunia ini. Wah, itu sulit sekali. Kita nggak bisa melakukan apapun kalau misalnya kita menggantungkan segala sesuatu. Yang kontrol itu adalah alam. Sesuatu yang random, sesuatu yang tidak kita jelas. Atau sesuatu yang tidak sepenuhnya berkuasa. Maka kalau kita tahu bahwa Allah itu Allah berdaulat, Allah yang kasih, Allah yang bijaksana, Allah yang maha kuasa itu, dia yang kontrol, dia yang memelihara, dan kita bisa bersandar kepada tangan yang kekal itu. Sekali lagi, kalau kita bersandar kepada sesuatu yang random,
Wah susah, kita nggak bisa melakukan segala sesuatu. Contoh ya, misalkan ya, kita mungkin merencanakan besok bangun pagi. Bangun pagi kita mau melakukan A, melakukan B, melakukan C. Itu pun semua dalam pemeliharaan dan kedaulatan Allah. Kita merencanakan besok saya mau pergi ke Jakarta, atau mau pergi ke dalam suatu tempat. Bayangkan kalau besok itu yang ngatur, yang berdaulat itu, yang mengatur itu suatu alam. Kalau itu terjadi, bisa-bisa besok itu random. Bisa-bisa besok itu salju. Bayangkan, Indonesia bisa hadir salju kan random ya. Kok tiba-tiba ada salju? Besoknya lagi, lusa, misalkan hadir yang namanya gempa bumi. Kan nggak mungkin kita nggak mungkin bisa bangun pagi dengan rasa syukur. Kita bangun pagi sulit sekali. Mengapa? Karena semua itu dalam kondisi acak, random. Kayak lempar dadu, hari ini ada gempa. Lempar dadu, hari ini ada namanya gerhana matahari sampai 5 jam. Kan itu suatu random yang nggak bisa kita bergantung. Kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah dipelihara, disandarkan kepada Allah yang berdaulat, Allah yang bijaksana, Allah yang kasih, Allah yang berkuasa, maka kita bisa hidup dengan sukacita loh. Saya sudah bicara dalam minggu lalu, Allah kita bukan konsep yin and yang. Yin and yang ya, yin and yang. Allah itu kalau di dalam kondisinya di sini banyak sekali kejahatan, maka Allah itu kalah. Atau kalau kondisinya itu moodnya lagi baik, moodnya itu lagi kondisi banyak kebaikan di dalam dunia, maka Allah makin berkuasa, kejahatan itu makin hancur. Tidak, Allah kita berkuasa dan berdaulat. Bahkan berdaulat terhadap iblis sekalipun. Dia maha kuasa, dia berdaulat. Itu sudah jelas. Kita nggak bisa bergantung kepada sesuatu yang random. Ini ada istilah dalam sesuatu ya, kalau cuaca ya, sekarang kan cuaca kan lagi kadang panas, kadang hujan. Kalau mau olahraga pastikan berharap udaranya mendung, kalau enggak udaranya tidak hujan lah. Bayangkan kalau misalkan ya, itu di BMKG itu direncanakan besoknya itu terang. Ternyata pas kita bangun pagi, badai gitu. Kan di luar prediksi BMKG gitu. Bingung. Kita nggak bisa melakukan apapun. Di luar prediksi. Tapi kalau kita tahu Allah menetapkan ada musim menuai, ada musim menabur, ada musim kemarau, kita bisa planning. Kita bisa lakukan segala sesuatu. Tentu planning pun juga dalam kedaulatan Tuhan. Kita bisa bekerja meaningful. Maka kalau kita bergantung kepada sains ya. Sains itu tuh ada istilah yang namanya tuh, kita bergantung misalkan sains ya. Ini sains ya, sains. Orang modern tuh bergantung kepada sains. Bahwa segala sesuatu harus ada hukum alamnya. Ada hukum gravitasi, ada hukum. Tapi maju ke dalam dunia modern, masuk ke dalam kuantum ya, kuantum. Mereka menyadari bahwa sains itu tidak bisa memberikan jawaban. Muncul ya namanya waktu saya sekolah ya, itu fisika tuh udah nggak masuk logika ya, ada kuantum gitu. Itu cuma dihafal. Ada namanya ketidakpastian Heisenberg. Jadi ada gerakan atom yang ini belajar sedikit ya. Ini kan ada foton atau elektron itu ditembakkan ke dalam celah. Itu hasilnya itu adalah gerakan acak. Gerakan acak tuh random. Bayangkan random itu. Ini muncul dalam gerakan acak. Bayangkan kalau kita bergantung kepada kuantum, bergantung kepada hukum alam misalkan. Wah susah sekali. Kita nggak bisa melakukan seperti ini. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu. Kita nggak bisa bersandar kepada yang namanya sains itu sendiri. Lalu kita juga bisa melihat bahwa ada istilah ya, Bapak Ibu tahu istilah butterfly effect. Butterfly effect, ada yang tahu butterfly effect? Ini istilah butterfly effect, artinya itu kalau butterfly itu kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu kalau kepakan sayap sekali, nanti setelah dia kepakan sayap, berapa minggu kemudian itu jadi tornado. Jadi efek kecil, tapi itu menjadikan efek besar. Sains itu nggak bisa menjawab hal-hal kecil. Bayangkan kalau misal hal kecil, mekanika kuantum, fisika kuantum, hal-hal yang randomness itu dia nggak bisa jelaskan, apalagi dia bisa menjawab hal-hal besar. Nggak bisa. Allah kita tuh bukan hanya berdaulat terhadap hal yang besar, tetapi dia berdaulat hal-hal yang kecil. Kalau dia tidak berdaulat untuk hal yang kecil, maka dia bukan Allah yang berdaulat. Karena hal yang kecil saja bisa mengubah sesuatu yang besar. Ada istilah ya, di waktu saya sekolah itu ada guru saya bijaksana. Orang tuh kesandung bukan kepada batu besar. Orang kesandung itu karena kerikil. Maka maksud saya ya, jatuh karena apa? Karena ini kecil diremehkan, ternyata kita nggak lihat atau kita sengaja meremehkan, jatuh. Kalau batunya besar ya kita langsung lewatin, kita langsung siap-siap.
Maka kalau kita menggantungkan kepada sains dan kita tahu ada butterfly effect, hal yang kecil bisa mempengaruhi segala sesuatu, kita nggak mungkin bisa bergantung kepada alam. Hanya Allah yang berdaulat, yang mengkontrol baik yang luar, baik juga yang kecil-kecil. Dan bersyukur ya Tuhan kita nggak mut-mutan. Tahu ya Moody ya, kalau lagi dulu pacaran tuh, kamu sayang sama saya sayang, tapi sayangnya dengan ada yang lain. Kan bingung ya. Kita enggak, Tuhan kita enggak seperti itu. Ini hal-hal yang sebenarnya kita harus kita tolak. Hal-hal yang sebenarnya kedaulatan Allah yang sebenarnya aneh-aneh itu harus kita tolak. Kita juga nggak bisa bersandar tadi ya, bersandar pada sains, kepada manusia yang mungkin mut-mutan, kepada manusia tak terbatas. Kita juga nggak bisa bersandar kepada pemerintah. Pemerintahan komunis di China ya, orang-orang di pemerintahan di mainland China sangat berharap kepada pemerintahan di sana. Mengapa? Itu kayak juru selamat, savior. Karena segala sesuatu perekonomian, segala sesuatu baik, lebih baik sekarang bahkan menuju ke dalam raksasa hampir mengalahkan Amerika Serikat. Maka mereka suatu harapan, satu sandarannya kepada pemerintahan komunis. Tapi Alkitab mengatakan bahwa pemerintahan pun juga dipegang oleh Tuhan. Allah berdaulat terhadap pemerintahan tersebut. Coba kita lihat ya, di dalam Amsal, kita buka satu bagian bagaimana Allah menyatakan, kita nggak bisa bersandar kepada manusia, bersandar kepada pemerintah. Amsal pasal 21, kita baca ya. Atau saya bacakan kepada kita semua, Amsal 21, ayat 1, ini berbicara tentang raja. Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Sekali lagi, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia inginkan. Artinya apa? Bahwa bicara Tuhan pun mengatur raja segala pemerintahan, baik yang baik juga yang jahat, Tuhan atur, Tuhan berdaulat. Dia seperti batang air ya, air kan mengalirkan perlu batang air kan. Jadi diarahkan oleh Tuhan, Allah yang memegang. Contoh Alkitab buktikan ya, di dalam kisah Esther, kitab Esther itu ada raja Ahasiweros. Itu raja kalau zaman sekarang itu Xerxes. Itu kejayaan itu sangat hebat sekali. Sampai ke Ethiopia. Tetapi dalam satu hal itu, dia kan di dalam kejayaan itu akhirnya Esther itu menjadi ratu. Ada satu orang bernama Haman yang mau pengen melakukan genosida. Genosida kepada orang Yahudi. Di dalam kitab Esther tidak ada nama Tuhan. Identik ya. Tapi kita lihat di dalam hal itu ada Allah yang berdaulat. Contoh ya, kita lihat, coba buka kitab Esther ya, biar kita bisa melihat bagaimana Allah itu memegang raja yang maha kuasa yang bagi dunia itu tidak mungkin terkalahkan, diatur oleh Tuhan. Kita lihat Esther pasal ke-6. Esther pasal ke-6, saya bacakan ayat, mungkin saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 ya. Esther 6 ayat 1 dan 2, saya 1, Bapak Ibu 2. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka berceritalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Ayat kedua. Bapak Ibu, ini satu hal ya. Raja yang hebat pada zaman itu, Ahasiweros, nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur, dia buka kitab sejarah. Kitab yang namanya suatu pencatatan sejarah, dan kebetulan ada Mordekai. Itu bukan kebetulan, tapi Allah berdaulat. Sekarang mikir ya, kalau misalkan zaman-zaman kita nonton film-film kungfu atau film-film dinasti-dinasti ya, kalau ada raja, segala raja yang hebat ya, nggak bisa tidur ngapain? Kalau kita nggak bisa tidur, baca buku sejarah gak sih? Enggak lah ya. Apa iya ya? Saya sih kalau nggak bisa tidur ya, paling main game. Kalau nggak, ya mungkin main sama anak. Refreshing, supaya otak tuh capek. Sekarang raja yang hebat, Ahasiweros itu, nggak bisa tidur, harusnya kan secara logika manusia, ya aja panggil kayak gundik, panggil kayak istri, betul ya? Kalau nggak dia bikin apa, kayak minum anggur kayak atau apa, lakukanlah. Supaya dia bisa otaknya senang, dia bisa tidur. Tapi sesuai dengan Amsal ya, hati raja itu dialirkan seperti batang air. Raja Ahasiweros buka kitab sejarah, nggak nyambung. Dan pas buka kitab sejarah, ada nama Mordekai.
Dan Mordekai itu akhirnya diagungkan. Dalam kasus ini Esther. Itu sebenarnya di dalam konsep itu, di pasal ini, Yahudi itu sudah, bangsa Yahudi sudah aman dari genosid. Tapi masalah berikutnya adalah di ayat berikutnya adalah Mordekai itu nggak aman. Karena besoknya mau dieksekusi Haman. Mau disulakan. Disulah itu bukan digantung tapi ditusuk. Dijatuhkan terus ditusuk pakai duri. Disulakan. Allah yang berdaulat, yang tidak dituliskan di dalam kitab Esther, justru menyatakan dia berdaulat terhadap Raja Ahasiweros. Lihat ya. Kita nggak bisa bersandar kepada raja, kita bersandar kepada Allah. Contoh ya, kita nggak bisa bersandar juga kepada manusia. Ada ya dibilang di dalam contoh, saya ceritakan saja ya, ada, Bapak Ibu tahu ya, ada kudeta di zaman Daud. Anak yang dia sayangin tuh melakukan kudeta, si Absalom. Dan Absalom itu ngebawa pegawai-pegawai Daud. Salah satu pegawai yang ditakuti oleh Daud adalah Ahitofel, penasihat Ahitofel. Dikatakan dalam firman Tuhan, nasihatnya sama seperti kayak firman Tuhan. Artinya apa? Apa yang dinasihatkan oleh Ahitofel pasti terjadi. Dan Daud itu kaget. Ternyata Ahitofel itu bersama-sama dengan Absalom melakukan kudeta. Jadi segala, namanya raja ada penasihat. Ahitofel itu segala, ketika bertanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan menariknya ya, kalau di dalam cita-cita dalam selanjutnya, ketika kudeta, Ahitofel itu dendam. Karena peristiwa Batsheba, kemungkinan dia ada hubungan sama Uria atau Batsheba. Jadi dia dendam sama Daud, mau bunuh Daud. Kudeta, melakukan pengkhianatan. Dan dia bersama-sama dengan Absalom. Absalom tanya ke Ahitofel, kamu kan penasihat raja, ayo tunjukkan nasihatmu. Dia kasih nasihat hebat. Pertama, biarkan saya, si Ahitofel itu pergi sendirian. Kejar siapa tuh si Daud itu. Pasti dengan pasukan sangat sedikit, mobilisasi cepat, dan kita lakukan dengan segera. Sehingga kita tangkap saja Daud satu orang, kita bunuh si Daud, semua rakyat akan jatuh mental down, dan kita akan memenangkan peperangan. Lihat ya, cukup sedikit saja, pergi, bunuh satu orang, Daud, selesai perang. Tapi Absalom nggak sengaja tanya ke Hussein. Itu orang mata-mata yang dikirim oleh Daud, suruh gagalkanlah. Biar Tuhan berkenan untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Si Hussein itu pintar, dia tanya dulu, nasihat Ahitofel apa? Dia ceritakan yang tadi ya. Biar Ahitofel yang pergi saja, terus setelah Ahitofel pergi, dengan pasukan sedikit, biar cepat dan tangkap Daud. Ketika Hussein mendengar nasihat itu, dia bilang, nasihat itu jelek, sekarang Ahitofel itu jelek. Tapi ini memang kedaulatan Tuhan ya. Dia berkata, dia balik nasihat Ahitofel dengan hal yang hebat. Pertama, kita tahu bahwa sekalipun papamu ini sedang sakit hati, tapi dia itu pendekar. Dia itu adalah raja pahlawan hebat. Dia tidak mungkin bisa gagal. Maka janganlah kamu bawa pasukan sedikit, bawa pasukan banyak. Lihat ya, dibalik ya. Terus kalau kamu suruh pasukan, bawalah kamu juga ikut. Kenapa? Biar kamu juga merayakan, biar kamu ikut perang-perang. Dan juga lakukan itu dengan, ya kalau misalnya bawa banyak orang ya, kita jangan bawa banyak orang tuh bunuh satu orang. Jangan bunuh satu orang yaitu Daud, tapi bunuh semua pegawai-pegawainya, pasukan-pasukan Daud, supaya kemenangan mutlak bagi Absalom. Lihat ya, nasihat Ahitofel tuh dibalik semua, di counter secara komprehensif dengan nasihat Hussein. Pertama, kamu Absalom ikut perang. Kedua, siapkan pasukan banyak supaya, sebenarnya siapkan pasukan banyak kan supaya apa? Supaya Daud tuh punya waktu untuk sembunyi. Kalau kumpulin pasukan banyak kan lama kan serangan cepat itu. Dan juga ya, bunuh semuanya, jangan bunuh Daud. Kan kalau bunuh semuanya kan panjang kan. Kata Tuhan menggagalkan nasihat itu. Lihat ya, Tuhan tuh berdaulat loh. Tuhan berdaulat terhadap nasihat hal itu. Kalau kita makin baca firman Tuhan, maka kalau kita baca demikian, maka apa aplikasi dalam keseharian? Kita bersandar, kita nggak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita nggak perlu kecewa sekalipun. Kalau kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa pegang segala sesuatu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang mengkontrol segala sesuatu. Ada film zaman waktu saya kecil, mungkin Bapak Ibu tahu juga ya, The Bruce Almighty, tahu ya? Bruce Almighty itu kan mau pengen ngeluh sama komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Akhirnya Morgan Freeman tuh yang sebagai Tuhan, dia bilang, saya malas deh jadi Tuhan. Saya kasih divine power kepada kamu. Woi, si Bruce-nya itu semangat banget kan.
dia bikin apa-apa, dia punya kemampuan almighty, maha kuasa. Akhirnya apa? Chaos. Chaos. Berantakan. Manusia yang mau ngatur, berantakan. Dia balikin lagi ke Morgan Freeman, dia balikin kepada Tuhan versinya itu. Akhirnya nggak bisa. Ini mau ceritakan apa sih? Ya kalau kita dikasih kuasa untuk kontrol, belum tentu bijaksana. Belum tentu benar. Belum tentu berhasil. Karena kita terbatas. Kita nggak mampu. Maka kalau kita nggak mampu, ya sudah. Berikanlah kepada Tuhan tempat yang sebagaimana dia tempat. Di dalam pembacaan yang namanya buku yang bagi pelajaran PA ini, ada Paul David Tripp menjelaskan kepada kita ada dua hal. Ada circle ya. Di circle yang pertama itu adalah circle of our responsibility. Responsibility, tanggung jawab. Responsibility ya. Oke lah ya. Responsibility. Nah ini circle. Bagaimana itu menjadi tanggung jawab kita sebagai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai contoh. Kalau kita sebagai orang tua, maka responsibility kita sebagai orang tua adalah mengajak anak-anak untuk ke gereja. Kalau dia orang Kristen, betul ya. Responsibility kita sebagai orang tua, berarti kita mengajar, mendidik, mensekolahkan, memberikan makan. Itu kan responsible. Itu menjadi tanggung jawab sebagaimana yang namanya orang tua. Lalu responsible sebagai yang namanya mahasiswa misalkan, ya belajar. Sebagai pelajar, ya belajar. Itu kan tanggung jawab. Tapi di dalam bagian luarnya itu ya, itu ada hal-hal yang hal concern. Ini hal-hal yang sebenarnya nggak bisa masuk ke dalam responsible kita, tapi kita concern. Contoh ya. Kalau misalnya bicara tentang pendidikan anak, kita berusaha mendidik anak, mensekolahkan anak dengan terbaik, betul ya? Itu pasti. Yang bijaksana kalau kita punya uang cukup, kita punya segala sesuatu, kita pasti mensekolahkan anak kita yang baik, betul. Tapi apakah anak itu pasti menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berguna, pintar, atau apapun itulah yang kita harapkan? Belum tentu kan? Itu hal yang menjadi concern kita. Concern artinya apa? Sesuatu yang kita pikirin gitu. Tapi outputnya, hasilnya belum tentu ada di dalam kedaulatan kita. Kita bisa ajak anak-anak kita ke gereja. Tapi apakah dia sungguh-sungguh bertobat di dalam kita ke gereja atau dia itu belum tentu. Kita ajak dia beribadah setiap hari. Belum tentu. Kenapa? Karena hal concern ini, masalah ini adalah pekerjaan Tuhan. Atau kita katakan di dalam ini Roh Kudus lah ya. Bicara tentang bagaimana orang dipertobatkan, bagaimana kita bisa bertobat, bagaimana kita disentuh oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita sekarang mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita mendapatkan iluminasi daripada Roh Kudus. Itu kan memang kita berharap ya kita ngerti firman Tuhan. Tapi kalau Allah Roh Kudus tidak bukakan menerangi kita nggak bisa. Kadang-kadang manusia tuh berusaha memperbesar responsibility kita naik sampai hal-hal gitu. Lama-lama kita stres. Kita khawatir, kita depresi. Kalau bagiannya adalah bagian Tuhan, bergantunglah, bersandarlah kepada Tuhan. Itu menjadi aplikasi kita, menjadi suatu hal yang kita mesti pelajari. Kita sadar bahwa bagian itu adalah bagian daripada Allah, dan kita berikan kepada Dia. Itu hal yang menarik ya, kalau bisa kita pelajari. Kita tuh nggak mungkin bisa ya, misalkan ya, melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Contoh, misalnya kita mau mencintai orang-orang yang mungkin dalam kondisi sudah terbaring sakit, sudah misalnya kita tahu diagnosanya, hasil vonisnya itu sudah menuju yang namanya bagian akhir, tinggal menunggu waktu. Andai kata kalau misalnya orang tersebut itu jatuh sakit dan akhirnya masuk rumah sakit dan dia berteriak-teriak, dia minta tolong. Kita sebagai mungkin orang tua, sebagai orang yang dekat sama dia, kita berusaha nolong. Tapi kita nggak bisa. Kenapa? Kita bukan dokter, kita bukan nurse, kita bukan siapapun yang ngerti dalam hal medis. Kita sayang, tetapi kita nggak maha kuasa. Kita sayang, tetapi kita terbatas untuk bisa mengasihi dia selama-lamanya. Maka kalau Tuhan ambil orang yang kita sayang itu, balik kepada pemilik, kepada penebusnya, harusnya kita bersuka cita. Kenapa? Karena cinta kasih kita memang terbatas. Biarlah dia dikasihi oleh cinta kasih Tuhan yang tak terbatas. Itu kan suatu penghiburan. Maka kedaulatan Allah ya, membawa kita ke dalam bagian berikutnya. Tadi berbicara kita bersandar. Bagian keduanya berbicara juga kalau kita yang namanya bersandar, kita juga masuk ke dalam bagian keseharian yaitu bersyukur dan juga merendah hati. Bersyukur dan rendah hati. Fakta bahwa Allah memelihara kita tuh sungguh sukacita loh. Yesus berkata, burung pipit itu Tuhan pelihara.
Uban kita ya, memutihkan itu Tuhan berkuasa. Rambut kita tuh dihitung oleh Tuhan. Itu tuh Tuhan berkuasa, mampu. Maka kalau kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan, bahwa kita masuk ke dalam kerendahan hati. Berharap ya, kita ngerti semua doktrin itu sekali lagi ya. Mengerti semua doktrin jangan cuma masuk ke dalam otak, tetapi masuk ke dalam hati. Contoh ya, kita lihat di dalam Ayub ya. Ayub salah satu hal yang menarik di dalam Ayub adalah dia pernah mengalami pencobaan, mengalami segala sesuatu, tapi dia di dalam percakapan dia kepada istrinya, ada percakapan yang indah sekali. Ayub pasal pertama ayat 21 dan 22, saya 21, Bapak Ibu 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Bapak Ibu, Ayub itu punya segala sesuatu. Dia dapat penderitaan. Tapi saat itu dia berkata kepada istrinya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Ayub mengerti Allah berdaulat. Dan ketika dia mengerti, dia mengaplikasikan dengan rendah hati. Dia bersyukur, dia tetap memuji nama Tuhan. Maka kerendahan hati itu menjadi bagian selanjutnya. Bagian yang ada di dalam seseorang yang sadar bahwa Allah itu berdaulat. Kalaupun kita melakukan planning buat besok hari kita mau pergi, belum tentu outputnya, hasilnya sesuai dengan prediksi kita. Nggak bisa. Tadi saya kesini berharap cepat. Ternyata di kilometer 17-18 itu ada tabrakan beruntun lagi. Aduh, macet. Terus saya juga baca berita, ada yang mau pergi jalan-jalan ke Labuan Bajo, meletus gunung. Terjebak 5 hari, 6 hari di dalam yang namanya wisata. Nggak bisa pulang. Kenapa? Merencanakan, boleh. Tetapi yang menentukan, itu adalah Tuhan. Maka kalau misalkan ya kita balik ya, kita merencanakan dan hasil rencana itu terjadi sesuai dengan rencana kita sadar itu anugerah Tuhan. Kita nggak bisa take credit semuanya. Oh saya itu gara-gara saya pintar, saya ngerti, saya punya kolega, saya punya segala suatu aset apapun itu, sehingga saya bisa melakukan semua itu dengan baik. Belum tentu. Ada fakta yang mengatakan bahwa kita tidak bisa take credit semua karena anugerah semata Tuhan. Maka Tuhan memberikan itu. Lalu saya sudah bahas juga ada satu raja yang hebat, yaitu Nebukadnezar. Rajanya itu udah diperingatan oleh mimpi. Jangan sombong. Akhirnya dia lupa 12 bulan kemudian dia lagi jalan-jalan di taman istana itu dia berkata, wih saya keren ya, saya punya segala kemegahan. Belum selesai ngomong, langsung akal budi, kehebatan dari manusia. Satu hal yang hebat dari manusia ya. Manusia kan punya hebat akal budi ya. Kenapa saya katakan dari dulu sampai sekarang saya berbicara anjing misalkan, anjing ya, binatang anjing. Itu kan nggak pernah pakai baju ya. Mungkin pernah dikatakan baju. Atau kita sapi itu nggak pernah. Sapi itu nggak pernah kan yang namanya bikin yang namanya penjahit. Terus bikin bajunya khas. Terus bajunya kalau misalkan lagi berkurban gitu, dia pakai bajunya beda gitu. Nggak bisa kan ya. Dari dulu, dari zaman Adam sampai sekarang ya. Ya sapi. Dia nggak punya akal budi, dia nggak punya budaya. Manusia kehebatannya apa? Dia punya akal budi, maka dia punya budaya, dia punya kemampuan kreativitas, kemampuan kreatif ya. Allah menciptakan kreatif, maka manusia juga kreatif menciptakan. Kita ada baju pesta pun, kalau yang para perempuan ya pergi ke pesta itu bisa bajunya banyak sekali. Banyak baju-bajunya. Kenapa? Karena memang Tuhan anugerahkan akal budi. Sekarang kehebatan daripada Nebukadnezar punya kemampuan buat bangun istana, taman gantung. Belum selesai bicara diambil. Jadi sapi. Sedih loh ya. Udah diambil, terus diberikan kembali pas berapa waktu berikutnya. Kayak dipermainkan. Nggak bisa. Maka kalau kita sadar baca firman Tuhan, dan kita mengaplikasikan bahwa Allah itu berdaulat, kita nggak ada kesempatan untuk sombong. Kita nggak ada kesempatan untuk bisa memegahkan diri. Kita akan rendah hati kepada Tuhan. Allah itu ya, tidak pernah berhutang kepada kita. Kita yang berhutang kepada Dia.
Segala sesuatu tuh kita berhutang sama dia. Maka jangan bikin Tuhan itu tuh dibawa turun. Sehingga seolah-olah Tuhan itu harus wajib memenuhi segala kebutuhan kita. Enggak. Jadikan diri kita humble. Sadar diri kita. Tuhan itu mau loh sediakan segala sesuatu bagi kita. Bukan semata-mata kita layak, tetapi semata-mata karena Tuhan beranugerah. Maka Paul David Tripp melanjutkan lagi ya. Dari hati yang rendah hati, maka membawa ke dalam penyembahan Tuhan yang benar. Jadi rendah hati. Kalau sadar diri kita rendah hati, humble di hadapan Tuhan yang berkuasa, maha kuasa, yang berdaulat, maka membawa kita ke dalam penyembahan yang sejati, yang benar. Dan penyembahan yang sejati, yang benar itu membawakan sukacita. Sukacita. Dan kesukacita itu membawa kita ketaatan. Taat kepada firman Tuhan. Dan kita membuat kita hati yang dibentuk untuk mengasihi, melayani segala sesuatu. Dan Tuhan bisa pakai kita untuk menghasilkan buah. Ya. Mulai dari menyadari Allah berdaulat. Maka kita sadar kita rendah hati. Kita rendah hati dan kita pasti datang menyembah kepada Allah. Dan ketika menyembah kepada Allah, dan kita pun menjadi hati kita yang penuh dengan sukacita. Sukacita itu membawa kita ke dalam ketaatan. Taat kepada perintah Tuhan. Taat dan sukacita, mengasihi, itu semua sukacita. Kalau Tuhan memberikan itu semua, itu Tuhan benar-benar anugerahkan dan tidak ada bagian dalam hidup kita untuk menyombongkan diri. Kita bersyukur atas segala sesuatu. Bahkan Tuhan memberikan segala sesuatu yang sebelum kita butuhkan Tuhan sudah berikan. Pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih bijaksana daripada kita. Dan kalau Tuhan berikan sukacita sukacita itu sukacita yang tidak bisa direbut. Saya percaya kalau kita melihat ada sukacita, kita misalkan dapat uang, atau kita mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan namanya pasangan hidup, sukacita ada. Tapi ada sukacita yang tidak bisa hilang. Sukacita yang Tuhan berikan, sukacita yang kita bisa mengenal Allah sejati, itu sukacita. Saya percaya kalau kita melihat ada anak-anak atau anak didik kita, anak-anak spiritual kita bisa kenal Tuhan, itu sukacita loh. Sukacita yang tidak bisa dibeli. Waktu saya di STT saya dapat cerita. Waktu itu berdasarkan STT setiap satu semester sekali atau setahun 2 kali kalau nggak ada perubahan apa-apa, itu KKR regional. Itu biasalah, STT itu KKR regional. Ketika KKR regional, salah satu hamba Tuhan dipimpin oleh pendeta Harley dulu Vikaris, dia pergi ke tempat, biasanya kan pergi pasti ke bandara Soekarno-Hatta. Ketika sampai di situ sampai di Soekarno-Hatta, kan biasa nunggu dong, boarding semuanya, semua nunggu. Ada satu orang panggil Bang Harley. Bang Harley, Pak Harley. Wah, Pak Harley kan kaget dong ada yang dipanggil dia. Ketika dia lihat orang itu, biasalah ya, hamba Tuhan gak semuanya kenal semua jemaatnya. Ditanya, Pak Harley masih ingat saya gak? Ya lupa lah. Dia mengenalkan diri, dia adalah orang yang pernah dengar firman Tuhan dari hasil KKR regional. Oh iya Pak, ya Bang Harley bilang, oh iya, dia cerita dengar gitu. Terus pertanyaan berikutnya kepada orang itu, Bang Harley bertanya kepada anak itu. Dia bertanya, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain? Jawaban dia itu membuat sukacita. Apa? Saya mau pergi ke daerah Malang, setahu saya, Batu atau Malang, untuk masuk sekolah teologi. Sesuai dengan panggilan Abang Harley waktu itu. Waktu calling, saya mau jadi hamba Tuhan. Maka sekarang saya penuhi panggilan saya sudah lulus SMA. Saya sekarang siap-siap pergi. Gila. Itu saya nggak ada di dalam peristiwa itu, tapi saya didengarkan ceritanya. Teman saya, rekan yang mendengar cerita itu, mau nahan nangis juga nggak bisa, mau bersyukur juga bersyukur. Artinya apa? Sebelum pergi KKR regional, Tuhan kasih kekuatan melihat buah yang diberikan kepada Tuhan. Buah pelayanan pengabaran Injil. Itu sukacita nggak bisa dibeli loh. Sukacita itu nggak bisa dibeli oleh siapapun. Itu sukacita yang mungkin di surga nanti, kok Tuhan bisa pakai saya ya? Wah, itu sukacita pun kenapa nggak yang lain? Kok nggak pakai orang lain? Tuhan pakai. Dan itu menyebabkan kita sukacita. Karena sadar diri kita dipakai Tuhan, rendah hati. Dari dipakai oleh Allah yang berdaulat. Kita hidup taat kepada pimpinan Tuhan dan akhirnya mendapatkan sukacita yang nggak pernah hilang. Hati yang sukacita yang terjadi. Kalau kita memberikan segala sesuatu. Saya meng-highlight dalam yang namanya kedaulatan Allah juga membawa kita dalam penyembahan yang benar. Concern utama di dalam Alkitab itu selalu berbicara tentang penyembahan yang benar.
Kalau kita tahu Allah itu berdaulat dan dia satu-satunya, dikatakan dalam Yesaya, no one like him, tidak ada yang seperti dia. Maka penyembahan sejati harus diberikan kepada Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat tidak mau diduakan. Bapak Ibu, kita mesti tahu ya, bedanya antara iri hati sama cemburu. Kalau iri hati ya, misalkan saya tidak punya iPhone, maka saya iri kepada orang yang punya iPhone. Kenapa? Karena saya tidak punya. Berbeda dengan cemburu. Cemburu, misalkan ya, saya cemburu sama istri saya karena dia misalkan melakukan apa. Kenapa saya cemburu? Karena istri saya sudah menjadi milik sesuai dengan janji pernikahan. Dia menjadi milik, maka saya berhak cemburu. Lihat ya, iri berarti didasarkan dari sesuatu yang kita tidak punya. Kita berharap pengen. Tapi kalau cemburu berbicara apa? Berbicara memang Allah itu memiliki kita. Dan kalau kita tidak menyembah Allah satu-satunya itu, Allah cemburu. Dan dia wajar. Karena kita ini ditebus, kita ini milik Tuhan, kita diciptakan, ditebus. Dan dia mau kita ini ada di dalam pimpinan Tuhan. Makanya dosa itu berbicara tentang pelanggaran terhadap Tuhan. Dosa itu berbicara bagaimana kita betray, mengkhianati ya. Itu pengkhianatan kan, wah sedih sekali ya. Kalau dikhianatin kan sedih sekali. Maka Allah ya mau seutuhnya kita beribadah kepada dia. Jangan menduakan. Mengapa saya katakan beribadah dengan sungguh-sungguh? Kalau cuma tahu Allah berdaulat, iblis pun tahu. Kita buka ya, coba Yakobus ya. Ini karena sistematik teologi harus lihat di dalam beberapa potongan-potongan ayat. Yakobus pasal 2, Bapak Ibu. Yakobus pasal 2 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Yakobus pasal 2 ayat 19, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bapak Ibu, ini menjadi suatu hal yang kita harus sadari. Tahu Allah berdaulat itu poin. Tapi kita sungguh-sungguh percaya dan menyembah kepada Allah yang sejati itu poin berikutnya. Kenapa? Karena setan pun tahu doktrin Allah Tritunggal. Setan pun tahu doktrin yang namanya kedaulatan Allah. Dan ketika tahu, dia gemetar. Gemetar. Kalau orang berdosa, tahu Allah berdaulat, lawan Tuhan. Ngerti ya? Setan pun tahu kalau dia lawan Tuhan, mati. Dia gemetar. Tapi kalau orang berdosa ya, yang sudah dibutakan ya, setan aja takut dan gemetar. Tapi orang berdosa yang bebal melawan Tuhan, itu kan sama aja kayak bunuh diri ya. Bunuh diri, itu bunuh diri. Maka ini suatu hal yang nggak mungkin ya kalau misalnya kita lihat ya, menyembah Tuhan, terus kita menyembah Tuhan tapi kita cuma kenal tanpa menyembah yang sungguh-sungguh, itu nggak bisa. Karena kita sama seperti iblis. Maka bagian-bagian, kalau kita lihat contoh lagi ya, misal Alkitab membawa kita ke dalam, kalau kita mengerti Tuhan itu berdaulat, kita rendah hati, kita nggak ada sebagian, kita nggak mentaati firman Tuhan. Kita harus percaya kebenaran firman Tuhan. Contoh lagi dalam firman Tuhan ya, ada peristiwa di mana di dalam 2 raja-raja itu ada kelaparan. Kelaparan yang sangat besar sekali di zaman Nabi Elisa, bahwa kota itu saking dikepungnya sama orang-orang Asyur. Jadi dikepung sama orang di siege ya. Di siege kan berarti kan ditutup ya. Berarti jalur makanan, jalur air, jalur transportasi, semuanya ditutup. Jadi gerbang kota itu tutup. Apa yang terjadi? Ternyata ya, ada satu perwira, sombongnya minta ampun. Elisa pernah berkata kepada dia, sesungguhnya nanti kelaparan ini akan selesai. Tuhan akan beranugerah. Besok harga sukat tepung akan murah. Segala sesuatu akan terjadi dengan baik sekali. Itu terjadi. Tapi ya, ada satu perwira penjaga ya, perwira ya disatakan tuh sombongnya minta ampun. Enggak lah, nggak mungkin terjadi. Elisa bilang, kamu sudah mendengarkan firman Tuhan tapi kamu nggak percaya. Oke, kamu dengar, kamu nggak percaya, kamu akan mendengarkan kebenaran itu, tapi kamu tidak akan menikmati hasil yang namanya firman Tuhan itu. Dan benar aja besok itu ada 2 orang kusta ya. Saya lupa 2 apa 3, 2 orang kusta. 2 apa 3 ya.
Pokoknya orang kusta ya, di pinggir jalan, di pinggir gerbang. Karena orang kusta kan najis, gak boleh masuk ke dalam. Tapi kalau masuk ke dalam pun gak ada makanan. Maka dia di luar. Di luar pun dia tunggu mati. Dia bingung, bro, gimana nih? Kita mati nih, dalam mati, di sini pun mati. Udahlah kita nyebrang. Nyebrang ke perkampungan. Ke musuh. Kedaulatan Tuhan ya. Kedaulatan Tuhan hebat. Orang kusta itu akhirnya nyebrang ke perkemahan daripada musuh itu. Setelah menyebrang ya, musuhnya tuh mendengar itu seperti langkah kereta kuda. Bayangkan nih orang kusta. Jalan mau pengen berharap supaya dikasih selamat, dikasih belas kasihan sama musuh Israel itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan pakai orang kusta ini ya, jalan ke perkemahan itu. Dikiranya tuh seperti bawa tank ya, kereta kuda sebenarnya. Kabur di perkemahan. Dikabur perkemahan, apa yang terjadi? Akhirnya dia makan makanan itu. Setelah makan dia bilang, dosa ya kalau makan berkat Tuhan, tapi nggak bawa kabar-kabar. Maka dia pulang, harus bagikan good news, kabar baik Injil. Dia pulang. Ketika pulang, dia bilang harga ini murah, wah semuanya ada makanan di situ. Perwira yang sombong itu ya, yang tidak mau mendengarkan firman dan taat. Dia dengar harga itu benar, tapi dia tidak menikmati hasil daripada nubuatan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia diinjak-injak mati. Nggak bisa tempat kita sombong. Dalam keseharian kita tahu Allah berdaulat. Nggak ada tempat kita sombong. Nggak ada tempat kita nggak menyembah Tuhan yang sejati. Nggak ada tempat kita tidak taat kepada firman Tuhan. Taat. Banyak orang yang berkata ya, minggu lalu ada pertanyaan, udah cari minta jawaban Tuhan. Minta Tuhan tunjukkan jalan. Permasalahan bukan tunjukkan jalan. Mau nggak kita jalan di jalannya Tuhan? Susah loh. Pas Tuhan bukakan jalannya Tuhan tuh penuh dengan semak duri, penuh dengan pergumulan Tuhan. Kayak ini salah jalan nih. Mungkin ini jalan Pak Peter aja. Kalau saya jalannya lurus aja. Enggak. Kalau Tuhan sudah bukakan, permasalahan berikutnya bukan masalah Tuhan tunjukkan jalan. Permasalahan berikutnya adalah, maukah kita berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan? Taat itu penting. Penting sekali. Allah berdaulat pun juga memegang kita supaya kita tidak jatuh di dalam yang namanya ketika kita berjalan ya. Selanjutnya di dalam yang namanya kedaulatan Tuhan. Oke. Itu saya tinggal 10 menit lagi. Tentu ada yang nama tadi ya, berbicara tentang kita bersandar kepada Tuhan, berbicara juga yang namanya kita harus rendah hati, penyembahan yang benar. Tentu di dalam bagian terakhir adalah di dalam yang namanya kedaulatan Allah ada misteri Allah. Ada misteri. Kita nggak bisa mengerti kedaulatan Allah dengan tuntas. Ada hal-hal yang kita tidak bisa ketahui. Dan jangan kita tempting. Kita menggoda diri kita untuk mengetahui jalan Tuhan. Maksudnya mencari tahu ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bukakan, ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Karena kalau Tuhan berikan anugerah, Tuhan berikan anugerah untuk bisa mengerti jalannya Tuhan, kita jalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Udah itu saja. Tapi kalau misalnya Tuhan nggak beritahukan, ya jalan saja. Ada misteri yang kita nggak mengerti. Ada hal kenapa kita nggak bijaksana, kita nggak bisa mengerti. Kita nggak bisa mengerti sama sekali. Kita juga nggak mungkin mengerti secara hal yang itu. Kalau Tuhan tutup jalan ya sudah, mungkin kita nggak mampu. Bayangkan ya kalau misalkan Tuhan kasih tahu semuanya dalam seluruh hidup kita, jalan-jalan kita, sampai kita mati pun, matinya dengan cara kita ditabrak bajai misalkan. Saya rasa kita hidup gak suka cita ya, khawatir ada bajai lewat, takut gitu. Kan Tuhan gak perlu kan, Tuhan gak perlu bukakan dan udah, itu rahasia Tuhan. Kalau Tuhan bukakan dan kita tahu, ya udah, kita pun gak mampu. Itu udah gitu, itu udah kita yang bagian dalam hal ini, maka kita tahu ada misteri Tuhan. Dan Tuhan, jangan kita cross the line. Allah yang berdaulat, jangan kita cross the line. Dan di dalam cross the line, Tuhan juga kita nggak bisa minta Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang mencolok ya. Cara Tuhan beda dengan cara kita. Tuhan berdaulat, ya betul. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan pemeliharaan bagi kita sebagai umatnya. Tapi permasalahannya, caranya bisa berbeda. Cara kita, mungkin cara Tuhan berbeda. Contoh yang paling utama ya, kita lihat ya bagaimana Tuhan menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan bagi kita, caranya tuh mati di atas kayu salib. Kan gak kepikir orang zaman itu. Malaikat pun tidak tahu. Itu adalah ketetapan Tuhan yang dibukakan pada saat itu. Gak ada yang ngerti.
Contoh lagi Tuhan bekerja ya. Tuhan bekerja kita nggak tahu cara bijaksana. Di dalam contoh lagi yang paling kelihatan tuh Esther. Di dalam kitab Esther ya. Kok bisa ya namanya Esther jadi ratu? Esther jadi ratu ya kan. Ada apa ya? Take me out ya. Kan tahu ya take me out ya. Dulu saya nonton, tapi saya nggak ngerti karena remaja masih. Ya sudah nggak gitu ngerti. Kan take me out itu kan gimana ya si Esther itu nggak diketahui kebangsaannya, dimasukin kontes cuma gara-gara pamannya si Mordekai suruh maju, jadi gantiin. Enggak. Itu kan kalau bukan Tuhan ya, kalau Tuhan yang menyatakan misterinya gitu, ada Esther gitu yang Tuhan pakai untuk memelihara. Itu kan keren sekali. Tuhan kerja itu silent gitu. Silent. Nggak perlu keluar-keluar aja silent. Dan ketika silent itu ya kita tahu jalannya Tuhan itu berbeda. Dan kita harus imani Tuhan tuh mengkontrol segala sesuatu. Itu cukup. Walaupun Israel ditindas di Mesir, Tuhan kontrol juga. Tuhan pelihara. Tuhan juga berikan berkat. Buktinya apa? Contoh ya, Mesir itu ya takut gara-gara orang-orang Israel tuh tambah banyak kan. Itu kan tambah banyak keturunan berkat juga kan. Berkat. Tuhan tetap bekerja, Tuhan caranya beda. Caranya berbeda dengan kita. Justru kalau kita mau menjadi seperti Allah, bisa jadi chaos. Tadi saya sudah kasih contoh ya, Bruce Almighty jadi seperti Allah, hancur. Itu kan juga nyindir kekristenan sebenarnya sih. Morgan Freeman itu kan bukan orang percaya ya. Itu masalah apa ya? Masalah yang namanya ada misteri Tuhan. Tapi bagian hal berikutnya adalah dalam konteks misteri yang saya sudah antisipasi di pendahuluan saya. Ada yang namanya tanggung jawab manusia. Saya percaya bahwa kedaulatan manusia itu tidak bisa melepaskan yang namanya tanggung jawab manusia. Bagian mana tanggung jawab kita? Kalau Tuhan sudah menentukan kita duduk di mana, kita pakai baju, terus kalau saya berbuat dosa, bukan salah saya dong. Salah Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau saya sudah melakukan dosa dan Tuhan menetapkan saya, memang saya nggak bisa ngomong Tuhan menetapkan gitu ya. Tuhan mengizinkan lah bahasa halusnya. Loh kalau Tuhan mengizinkan berarti saya nggak bisa dipersalahkan dong. Nah ini adalah misteri Allah yang kita nggak bisa jawab dan memang Tuhan Alkitab bukakan tanggung jawab manusia dan kedaulatan Allah itu berjalan paralel. Pak Ibu tahu ya paralel ya. Ini paralel begini ya, benar ya. Kalau bahasa matematika paralel ya begini ya. Artinya apa? Garis paralel ini tidak bisa dimengerti oleh kita. Garis paralel itu tidak pernah, namanya paralel kan garis ini ya, kedaulatan Tuhan, ini kedaulatan. Ini tanggung jawab. Ini nggak pernah ketemu. Artinya apa? Kita tuh nggak pernah bisa mengerti kedua hal ini dengan tuntas. Contoh ya Yudas. Yudas itu ditetapkan Tuhan untuk mengkhianati Yesus. Tapi Yudas itu juga bertanggung jawab atas dosanya menjual Yesus. Loh, kalau Tuhan tetapkan berarti si Yudas nggak boleh salah dong. Nah di sini ada yang namanya paradoks. Kita katakannya ada di dalam Alkitab kita harus telan bulat-bulat. Ada kedaulatan Allah dan juga tanggung jawab manusia dan itu berjalan paralel. Misteri Allah. Kenapa kita nggak bisa mengerti sempurna? Karena kita terbatas. Tapi dalam perspektif Tuhan, dua hal ini benar. Dan ini Alkitabiah. Maka, ini mungkin saya waktu di khotbah-khotbah sebelumnya saya sudah pernah singgung juga ya. Ada anak sekolah. Terus dapat nilai jelek. Dapat nilai F lah ya. Terus dia ketahuan sama papanya, mamanya. Kenapa dapat nilai jelek? Karena dia orang reform, dia berkata, karena Tuhan sudah menetapkan saya mendapatkan nilai jelek. Ya papanya juga tabok. Tuhan juga tetapkan tangan saya untuk tabok kamu. Nggak bisa lah. Ada tanggung jawab manusia. Ada tanggung jawab, kita nggak bisa kita berkatakan semua ditemparin. Ada bagian tanggung jawab yang kita mesti bekerja. Contoh ya sederhana ya, ini ada kesaksian yang menurut saya baik juga ya sebagai tanggung jawab manusia, tanggung jawab orang tua ya. Ada satu jemaat ya, itu tahu anaknya tuh didiagnosis autis ya Bapak Ibu ya. Saya tidak menyinggung bagian hal ini ya, ada autis, kan ada tanda-tandanya ya.
Akhirnya dia pergi ke Singapura, didiagnosa benar autis dengan tingkat-tingkatnya saya tidak tahu dengan detail. Intinya tapi autis itu bisa disembuhkan, bisa ditangani dengan baik sejak dini. Tapi ada satu syarat, untuk menangani dia harus tidak boleh makan yang namanya permen gula. Permen gula. Jadi permen gula itu merangsang, apa yang dirangsang saya tidak tahu, tapi itu nggak boleh. Bayangkan anak kecil tidak boleh makan permen-permen gula yang manis-manis. Anak saya tuh berdua ya, rebutan Yupi. Yupi berantem. Ke Alfamart tuh berebutan Yupi. Ampun deh. Udah beli masing-masing satu. Iri-irian. Satu bentuknya burger, satu bentuk ini. Matilah. Udah beli masing-masing punya. Iri-irian. Matilah. Ini bisa berantem. Ya sudah, itu mungkin bijaksana. Tapi ini orang tua ini bijaksana. Akhirnya bijaksana. Sebagai tanggung jawab manusia, tanggung jawab sebagai orang tua. Dia melakukan untuk anaknya sembuh. Memang Tuhan tetapkan anak ini autis. Tapi ada tanggung jawab manusia. Akhirnya apa? Dia itu ketika anaknya itu mungkin kalau berapa tahun awal-awal ya masih bisa dengan bentakan, dengan apa ya. Tapi masuk dalam masa remaja itu kan susah ya. Susah, rebel kan ada ya. Dia diam-diam ambil duit, nyolong, beli permen. Ketahuan. Apa yang terjadi, mama yang tahu langsung dipiting ya. Tahu piting kan? Dipiting, diambil, dicolok itunya supaya muntah. Jahat gak sih? Jahat lah kalau bagi orang nggak ngerti. Tapi bagi orang tua yang mengasihi, yang bijaksana dan punya tanggung jawab, itu suatu hal bentuk kasih. Itu misteri loh. Kalau bagi kita, perspektif kita yang nggak tahu ini kenapa Tuhan izinkan, tapi tanggung jawab manusia itu terjadi. Maka kadang-kadang di dalam misteri Tuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup, saya tidak tahu Bapak Ibu ada pergumulan apa. Mungkin, kok Tuhan jahat banget, saya ada pergumulan seperti ini. Kok orang lain nggak ada pergumulan seperti itu? Mungkin ada dua hal. Mungkin Tuhan lagi bentuk kita, bentuk Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin ya, memang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya kita makin kuat. Kalau kita sudah kuat, maka kita bisa memberikan berkat bagi saudara-saudara kita. Tuhan pakai, memurnikan, menguatkan. Dan itu tanggung jawab manusia. Tanggung jawab. Maka tanggung jawab itu harus ada. Ada misteri yang Tuhan berikan kepada kita dan kita, bagian kita. Jangan cari-cari tahu ketetapan Tuhan. Bagian kita adalah kita benar-benar bertanggung jawab, berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanggung jawab kita. Contoh lagi, minggu lalu kemarin ada pertanyaan, gimana dengan doa? Kalau Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, ngapain doa? Betul ya? Justru kalau Tuhan menetapkan segala sesuatu, jangan-jangan doa itu bagian dari ketetapan Tuhan. Kita berdoa pun jadi ketetapan Tuhan. Supaya Tuhan pakai kita untuk mungkin mengubah, tanda kutip ya, mengubah dari perspektif kita, ketetapan Tuhan. Perspektif kita, ketetapan Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi dari perspektif kita mungkin, kok berubah ya Tuhan ya? Ya mungkin karena kita doa kita seolah doa kita ya. Padahal doa kita pun ya itu pun juga ditetapkan. Allah kita itu bukan hanya menetapkan hasil akhir. Tapi cara demi cara, proses by proses itu Tuhan tetapkan. Allah kita berdaulat segala sesuatu. Maka di dalam doa memang Tuhan bilang kalau berdoa, ya betul. Berdoa itu Tuhan ajarkan dan Tuhan minta kita untuk berdoa. Tapi permasalahan kita juga berdoa, itu mungkin dalam ketetapan Tuhan dan kita harus berdoa. Kalau kita berdoa kepada Allah yang bukan berdaulat, susah ya. Paling gampang ya. Ada orang tiba-tiba bilang, Pak tolongin saya Pak, pinjam duit 1 triliun. Pak, 1 triliun? Saya aja nggak punya duit. Ngerti ya? Pak tolonglah Pak, Bapak kan bisa. Saya nggak ngerti ya. Kamu tahu, saya kan nggak punya, ini contoh sederhana ya. Ada orang minta uang 1 triliun. Saya pun nggak bisa bantu kamu. Saya aja nggak punya utang. Atau bilang saya pun juga nggak punya. Ada orang pinjam dulu 100, saya aja pinjam. Kenapa? Karena saya pun nggak bisa tolongin Bapak. Saya nggak bisa tolongin Ibu. Nggak bisa tolongin siapapun. Karena kita lemah. Sangat wajar. Kita minta tolong kepada orang yang mampu menolong kita. Maka di dalam doa ya, doa kan ada permohonan juga. Sangat wajar dan sangat berlogika. Kalau kita sebagai manusia terbatas, minta tolong, minta permohonan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup. Wajar gak? Karena Tuhan berdaulat, maka kita berdoa kepada Dia. Kalau Allah tidak berdaulat, ngapain kita doa kepada Allah yang tidak berdaulat? Buat apa buang-buang waktu? Karena kita tahu dan kita mengimani Allah kita berdaulat, ya kita berdoa kepada Dia. Memang di dalam doa, tidak semua doa-doa kita ini terjawab.
Mungkin terjawab di waktunya Tuhan. Mungkin tunggu kita meninggal dulu baru Tuhan jawab. Bisa kan? Tapi Tuhan proses kita untuk mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang ada aspek misteri ya. Nanti dalam suatu saat ketemu Tuhan, nanti kita bisa tanya ya bagian hal ini. Untuk aplikasi ya. Mungkin masih relate di dalam anak-anak pemuda, tapi saya bawakan aja ya. Bapak Ibu percaya jodoh gak? Percaya jodoh? Pasangan kan sebelahnya ada pasangan gitu, ini jodohku gitu. Kita percaya bahwa seperti yang saya katakan ya, ya istri saya ya Tuhan tetapkan, betul ya? Berarti itu jodoh dong. Tapi kita mesti lihat di dalam Alkitab itu tidak ada perjodohan seperti versi agama lain. Contoh ya, misalkan versi agama lain itu dari kecil atau di dalam tradisi Chinese ya, itu dari kecil tuh ada benang merah ya, benang merah tuh dari bayi tuh terus diikat di jempol atau apa tuh benangnya tuh lari ke jodoh kita di tempat mana gitu. Berarti itu Tuhan sudah tentukan jodoh kita. Dalam hal ini terlalu menempatkan posisi Allah yang berdaulat merupakan posisi manusia bertanggung jawab. Mau berbicara bahwa di dalam pernikahan sekalipun ya ada tanggung jawab manusia. Kita nggak bisa berkata, loh kenapa saya mendapatkan misalnya pasangan yang kurang bijaksana, yang KDRT atau apapun lah name it yang dosa-dosa itu. Kita bisa bilang, karena Tuhan sudah tetapkan. Ya nggak bisa begitu. Mungkin. Kita salah pilih pasangan. Bisa jadi kan, tuh, orang tua sudah peringatkan, jangan nikah dengan orang itu. Tapi kita terima. Setelah terima, pakai ayat Alkitab. Memang pasangan saya itu sedikit cerewet, baperan. Tapi itulah salib yang saya pikul. Itu bukan salib yang dipikul. Itu karena keberdosaan manusia. Kan keren ya. Ya nggak apa-apa, saya melayani Tuhan karena saya tahu istri saya kurang ini atau kurang itu atau suami kita kurang-kurang itu. Itu mungkin gara-gara kita ada kesalahan memilih, ada tanggung jawab manusia yang terjadi dan tanggung jawab manusia kita harus bagian hal ini kita meresponi dengan benar. Kita nggak bisa mengatakan ya udah tanggung jawab manusia, ada tanggung jawab manusia terus bilang tanggung kedaulatan Allah. Dua-dua itu berjalan bersama-sama. Ya kita mesti mengerti. Saya menolak konsep perjodohan dalam arti jodoh Tuhan tetapkan jodoh. Karena di dalam penciptaan Adam itu cari pasangan sejati, pasangan sepadan. Tapi dia ketemunya, ya ini ada binatang nggak cocok. Jadi dia ada usaha manusia. Dan akhirnya dia memilih dengan kehendak bebasnya dia, Hawa, yang Tuhan sudah berikan juga, yang Tuhan sudah tetapkan. Ada bagian itu. Lu gimana cara mencampurkannya, Bapak Ibu, Spurgeon pernah berkata ya, kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia itu nggak pernah berantem. Jadi nggak perlu didamaikan. Kalau sesuatu yang tidak pernah berantem, tidak perlu diperdamaikan, ngerti ya? Kalau ini berantem, perlu didamaikan. Tapi Alkitab, dua hal ini, tanggung jawab manusia dan kedaulatan Tuhan, itu berjalan harmonis, nggak pernah berantem. Jadi sebagai manusia yang kurang bijaksana, tentu kurang bijaksana, terbatas bagian hal ini, kita tidak perlu yang namanya bagian mereconcile bagian hal itu. Ini adalah misteri dan kita tidak perlu cross the line. Ada tanggung jawab manusia yang Tuhan bukakan dan kita bagikan. Ini menjadi pembahasan kita ya. Pengantar ya minggu depan ya. Ini saya stop di sini pengantar. Nanti kita bahas tentang Allah yang maha kuasa, omnipoten. Maha kuasa sama berdaulat apa bedanya? Jadi perbedaannya yang mencolok adalah kalau Allah yang omnipoten, yang maha kuasa cuma satu-satunya. Artinya apa? Tuhan tuh nggak berbagi. Cuma dia yang maha kuasa. Tuhan juga nggak mungkin menciptakan sesuatu yang jauh lebih berkuasa dari dia. Itu nggak mungkin. Tetapi kedaulatan Allah bisa di-share. Ya, kedaulatan Allah ya. Tuhan bisa share kedaulatan Allah. Contoh, pemerintah itu berdaulat nggak? Berdaulat. Pemerintah itu berdaulat di dalam republik yang dia miliki. Batas-batas geografis, batas-batas yang ditentukan. Artinya apa? Kedaulatan Allah juga bisa diberikan kepada mungkin pemerintahan. Kepada manusia, kepada orang tua, kepada sekolah, kepada segala sesuatu. Artinya sudah bisa di-share. Jadi namanya di dalam neo-Calvinisme itu Kuyper ya, Abraham Kuyper itu punya pemikiran sphere sovereignty. Sphere artinya lembaga-lembaga ada sphere-sphere-nya itu ada yang namanya kedaulatan. Ya Pak Tong tahun depan itu mendapatkan award itu. Kuyper Award. Spirit sovereignty, artinya
Saya nggak bisa jelaskan secara tuntas ya. Masing-masing ada kedaulatan. Mengapa? Karena puncaknya karena Tuhan yang berdaulat, dia membagi kedaulatannya. Oke, itu pembahasan bagi kita, itu pengantar bagi minggu depan. Jadi ada perbedaan antara kemahakuasaan Allah dengan kedaulatan Allah. Kemahakuasaan tidak Tuhan bagikan. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita dalam pembelajaran kita di dalam bagian terakhir dalam kedaulatan Allah. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi karena Tuhan boleh memanggil kami sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Itu bukan karena kebetulan, bukan karena kami hebat, tapi karena anugerah yang Tuhan anugerahkan. Tapi kami juga menyadari bahwa sebagai tanggung jawab manusia, kami pun harus belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu beranugerahlah kepada kami, bentuklah kami, supaya hati kami terus bersandar kepada Engkau, kepada Allah yang berdaulat. Bentuklah hati kami untuk selalu punya hati yang rendah hati di hadapan Engkau, dan akhirnya memuji kebesaran daripada Engkau saja. Berikanlah kami suatu hati yang menyembah dengan benar, hati yang taat kepada Engkau, dan bersuka cita karena kami memiliki Allah yang berdaulat. Terima kasih atas anugerah, terima kasih atas firman Tuhan, dan kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.